Hello, good morning, my students, class 8. How are you today? I hope you are fine. Well, meet with me again, Mem Tinambunan. Yeah, today we study about how to use can and may. Hari ini kita belajar mengenai bagaimana cara penggunaan can dan may di dalam ungkapan meminta izin. What the purpose after you learn this learning? Apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran yang akan kamu pelajari saat ini? The purpose is, tujuannya adalah you can identify how to use can and may in speaking or in your daily life. Di dalam pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari pelajaran ini, kamu bisa mengidentifikasi penggunaan can dan may sebagai kata kerja bantu untuk meminta izin baik secara formal, secara resmi, maupun informal atau tidak resmi dalam bahasa Inggris. Well, my students, let's listen the video carefully. Jadi pada kesempatan ini kita pertama membahas kata can dan may. Yang mana can dan may ini mereka termasuk dalam bentuk models auxiliary. Apa itu model auxiliary? Models auxiliary adalah kata bantu yang ditempatkan sebelum kata kerja utama dan digunakan untuk memodifikasi makna dari kata kerja utama. Itulah pengertian dari models auxiliary. Jadi model auxiliary ini untuk contoh penggunaan dalam kata can itu apa misalnya? Nah, di sini you can go with me. Kamu bisa pergi denganku. Atau kamu, lebih tepatnya kamu boleh pergi denganku. Kalimat yang kedua, can I use your pen? Bolehkah saya menggunakan pulpen kamu? Nah, yang ketiga, I can do the exercise. Saya bisa mengerjakan tugasnya atau soal-soalnya itu ya. Yang keempat, can you hear me? Bisakah kamu mendengarku? Ataukah dapatkah kamu mendengarku? Nah, ini adalah penggunaan kata can dalam bentuk kalimat. Ada 4 ini ya, berbeda-beda mereka. Kemudian yang kedua, kita ketika menggunakan kata may itu contohnya seperti apa? Nah, contoh may yang pertama dari dari kalimat you can go with me ya. Can ini bisa diganti dengan may. Jadinya gimana? You may go with me. Kalau sini adalah kamu boleh pergi denganku, ini juga sama, kamu boleh pergi denganku. Kalimat yang kedua, can I use your pen? Di sini berubah menjadi apa? May I use your pen? Nah, kalimat di sisi kiri dan sisi kanan ini mereka memiliki arti yang sama apa? Bolehkah saya menggunakan pulpenmu? Kemudian untuk yang kalimat ketiga dan keempat ini dia tidak bisa diganti ya, dia tidak bisa diganti dengan kata may, tetap seperti ini. Nah, lebih jelasnya mari kita simak penjelasan di slide berikutnya. Untuk yang pertama, dia adalah untuk permission. Kita tahu ya, permission itulah permisi yang artinya adalah izin. Jadi namanya minta izin berarti dia artinya adalah boleh ya. Itu bagaimana? Nah, yang pertama ini dia adalah fungsinya to ask or give formal permission, untuk meminta atau memberi formal permission. Apa itu? Izin yang resmi ya, izin resmi itu. Nah,
ketika kita ask or give formal permission, kita pakai apa? Kita pakai kata may, ya, may. May di sini artinya adalah boleh. Nah, jadi ketika kita minta izin secara resmi, kita pakainya kata may. Misalnya kita lihat contoh yang resmi itu apa? Misalnya percakapan antara student and teacher, antara siswa dan guru, itu adalah resmi, ya. Jadi kalau kita di sini adalah sopan istilahnya. Nah, bagaimana? Misalnya si siswa minta izin, Sir, may I go to the toilet? Sir, may I go to toilet? Pak, bolehkah saya ke toilet? Nah, ini yang saya beri bundaran merah ini, lingkaran merah ini, dia artinya adalah bolehkah, minta izinnya dengan kata may ini. Nah, kalau gurunya itu mengizinkan, dia bilang apa? Yes, you may. Ya, boleh. Tapi kalau tidak boleh, setelah kata may ada not-nya. No, you may not. Jadi kalau yang merah ini menandakan bahwa dia, si gurunya, tidak mengizinkan. Nah, contoh berikutnya, formal itu misalnya apa? Misalnya adalah percakapan antara anak dengan ayah. Nah, jadi kalau antara anak dengan ayah itu dia masuk dalam formal permission atau ya izin yang sopan tadi, yang resmi. Misalnya si anak bilang, Dad, may I use your computer? Nah, Pak, bolehkah saya menggunakan komputermu? Nah, si ayahnya menjawab. Kalau ayahnya mengizinkan, dia bilang apa? Yes, you may. Ya, boleh. Tapi kalau ayahnya tidak mengizinkan, dia pakai apa? No, you may not. Tidak boleh, gitu ya. Jadi yang pertama tadi percakapan resmi itu adalah antara siswa dan guru. Kemudian yang kedua antara anak dan ayah. Contoh yang ketiga yang harus pakai sopan itu apa? Nah, adalah stranger one and stranger two. Stranger itu adalah orang asing, ya. Jadi orang asing itu bisa kita asumsikan adalah orang yang belum kenal. Kalau kita ngomong dengan orang yang belum kenal, kita pakainya kata yang sopan, formal, ya. Contohnya seperti apa? Misalnya kita ketemu orang, kita mau pengen kenalan. Excuse me, may I have your name? Permisi, boleh, ya. Boleh tahu namanya? Nah, jawabnya apa? Yes, you may. Nah, kalau nama orang kenalan mesti dijawab dengan iya, boleh, gitu ya. Itu jadi yang pertama kita pakai may ketika kita untuk formal permission, ya, izin yang sopan atau yang resmi. Kemudian kalau yang kedua bagaimana? Nah, permission juga yang kedua dengan kata boleh juga, artinya adalah boleh. Nah, tapi ada dia untuk to ask or give informal permission. Kalau di formal tadi sopan, resmi, di sini adalah informal, ya. Kita pakai apa kalau informal? Yang tidak formal kita pakai kata can. Nah, apa arti can itu? Can ini artinya adalah boleh. Nah, jadi kita menggunakan can kalau informal permission. Informal permission itu apa? Misalnya kalau kita sesama teman. Kalau kita sesama teman kita pakai informal permission. Kemudian contohnya apa? Contohnya ada percakapan antara Susan dan Kayla. Susan bilang, can I use your pen? Bolehkah saya menggunakan pulpenmu? Nah, bolehkah itu dengan kata can di sini karena informal. Kayla bilang kalau dia boleh, jawabnya adalah yes, you can. Ya, boleh. Tapi kalau nggak boleh, bilang apa? No, you can't. Tidak boleh. Ya. Contoh kedua, misalnya percakapan lagi. Firman dan David. Jadi David mengeluh, ya. I want to call my father. Saya ingin menelpon ayah saya. Tapi my phone is broken. Telepon saya rusak. Nah, jadi si Firman pengen telepon bapaknya, tapi teleponnya rusak. David menawari, ya, you can use my phone. Ya, kamu boleh menggunakan telepon saya. Jadi di sini David adalah membolehkan si Firman itu menggunakan teleponnya. Kenapa pakai kata can? Nah, karena ini adalah sesama teman, dia pakai informal permission.
Jelas ya. Jadi informal permission itu pakainya kata can. Nah, may tadi untuk formal, kemudian can untuk informal. Nah, sekarang ini yang penggunaannya ini biasanya cuma pakai can to talk about ability, untuk menyatakan suatu kemampuan. Kalau kita ngomong kemampuan, kita pakai apa? Nih, pakai can. Kalau kita bisa melakukan sesuatu, itu pakainya can. Contohnya seperti apa? I can do the exercise. Saya bisa mengerjakan tugasnya. Kemudian, can you hear me? Bisakah kamu mendengarku? Nah, he can finish the examination at 11 a.m. Dia bisa menyelesaikan ulangannya jam 11 pagi. Nah, my mother can cook the special cake for you. Ibu saya bisa memasak kue spesial untuk kamu. I can't help you. Nah, ini untuk negatifnya. Saya tidak bisa membantumu. Can't, cannot ya. Ini. Kemudian contoh lagi yang tidak bisa, Mr. Kurnia cannot teach today. Jadi untuk yang tidak bisa dengan can't ataupun cannot. Sekali lagi, kalau kita ngomong tentang kemampuan, kita makainya can. Kita bisa melakukan, kita pakainya can. Nah, itu ya, jadi penggunaan may dan can seperti itu. Dari pembahasan ini kita bisa ambil kesimpulan seperti ini. Nah, kesimpulannya adalah can dan may. Can itu digunakan untuk satu, ability, kemampuan. Nah, kemudian can yang kedua digunakan untuk informal permission, yang ya permohonan izin yang tidak formal tadi. Jadi misalnya untuk sesama teman. Sedangkan untuk may itu fungsinya cuma satu, apa? Untuk mengatakan formal permission. Formal permission itu yang gimana? Yang misalnya kepada guru, teacher. Kemudian yang kedua kepada siapa? Orang tua kita. Kemudian yang ketiga adalah kepada orang asing. Ya, jadi demikian pembahasan tentang penggunaan can dan may ya. Semoga bermanfaat. Well, my student, after you listen the video carefully, what should you do from the video? Apa yang harus kamu lakukan setelah mendengarkan video tersebut? Yang harus kamu lakukan pada saat ini adalah write down, tuliskan how to use, bagaimana penggunaan can and may in asking the permission of expression, di dalam ungkapan meminta izin. Sekali lagi, tugas kamu dari video ini, setelah menonton video ini adalah menuliskan bagaimana penggunaan can dan may. Dalam arti, apa sih perbedaan keduanya itu? Kan mereka sama-sama memiliki arti boleh, ya. Jadi perbedaannya apa di antara can dan may itu? Itulah yang menjadi tugasmu untuk hari ini. That's all for today, everybody. Thank you for your attention. Don't forget, keep healthy and stay at home. God bless you and see you.